Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri atau Arnedi Saharja. Jadi Abu Fikri itu adalah nama mimbar. Kalau saya lagi naik mimbar, nah itu nama saya adalah Abu Fikri. Itu adalah sebutan yang dalam bahasa Indonesianya bapaknya si Fikri. Kenapa begitu? Ya karena putra pertama saya itu namanya Muhammad Arhamatul Fikri. Panggilannya Fikri. Makanya namanya Abu Fikri. Tapi kalau di kampus nama saya adalah Arnedi, tidak Arnedi Saharja. Arnedi Saharja itulah nama saya di keluarga. Karena Saharja itu singkatan daripada Samsir Zahara Jamba. Jamba itu suku saya orang Minang. Nah, akhirnya nama saya Arnedi. Nah, saya tidak menyampaikan sesuatu bukan tentang pribadi saya. Tidak menyampaikan sesuatu, sebuah pola pikir. Yang ini sebenarnya mungkin sudah ada. Sebelum saya mengatakan, mungkin sudah ada. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi kembali. Nah, saya selalu melihat fenomena kehidupan. Terutama masalah berumah tangga. Banyaknya angka-angka perceraian. Angka-angka perpisahan. Angka-angka keributan dalam rumah tangga. Padahal mereka menikah itu berdasarkan cinta, kasih, dan sayang. Dan semua mereka merasakan itu loh. Tetapi kenyata usia daripada pernikahan mereka itu mengapa singkat. Bahkan ada yang hitungan bulan. Mengapa? Nah, kalau kita bertanya kepada mereka, kok bisa begitu ya? Yang laki-laki jawab, saya tidak menyangka dia itu begini begitu. Tidak konsisten. Tidak begini, tidak begitu. Kasar, berakhlak tidak baik, dan macam-macam. Terlalu menuntut uang banyak. Belanja banyak, padahal saya itu orangnya tidak mampu untuk memberikan sebanyak itu. Akhirnya saya tinggalkan. Ribut-ribut, saya tinggalkan. Yang perempuan juga bisa ngomong. Saya tinggalkan suami saya itu karena dia itu kasar, keras, ngomongnya itu kotor, main tangan, tidak bertanggung jawab, tidak peduli dengan kondisi saya sebagai istri. Selesai. Hanya itu alasan. Belum lagi tampilnya orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini jangan diartikan perempuan lain atau laki-laki lain. Terkadang mertua, adik suami, adik istri ikut campur mengolah, mengurus, mempersoalkan keluarga kita. Itu juga pemicu. Belum lagi masalah anak sudah kita miliki, anak sudah kita punya. Belum lagi masalah yang lain-lain seperti masalah ekonomi dan sebagainya. Selalu jadi sebab, jadi alasan kenapa perceraian itu muncul. Nah, semestinya ini tidak terjadi. Tidak terjadi, saudara. Asal kita tahu apa itu nikah. Harus tahu apa itu nikah. Nikah itu adalah mempertemukan Allah dan Rasul. Dua orang hamba, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam syariat yang telah ditetapkan dalam agama. Itu nikah. Artinya rasa laki-laki, rasa perempuan disatukan dalam bentuk satu rasa. Makanya pernikahan itu sebenarnya dinikahkan bukan tubuh badan jasadnya. Tubuh badan jasad itu dikawinkan, tapi tidak boleh kita mengawinkan, biar dia kawin sendiri. Itu tidak usah diajarkan, mereka mengerti. Dan tidak boleh disaksikan, berdosa kita menyaksikan orang sedang kawin. Haram hukumnya. Nah, yang dinikahkan itu adalah rasa diri. Yang punya rasa itu adalah ruh laki-laki. Ruh perempuan itu yang dinikahkan. Harus paham itu. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum, kalau saya tidak salah ayat 21.
Sungguh kami telah jadikan bagi kamu itu pasangan daripada bangsamu sendiri, supaya kamu senang kepadanya, tentram dengannya, berbahagia dengannya. Sesungguhnya kejadian itulah pertanda atau ayat bagi orang yang berpikir. Setelah kita pikirkan, ternyata yang menikah itu adalah ruh, rasa diri laki-laki, rasa diri perempuan. Biar dia satu rasa dalam kehidupan. Itu harus paham itu. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, tentu laki-laki bisa merasakan perasaan perempuan, perempuan bisa merasakan perasaan laki-laki, sehingga mereka timbang rasa dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian diketahui lagi, mengapa harus menikah? Kita menikah itu tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baru, generasi penerus yang berbobot, berbebet, berkualitas, seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakatnya, bangsanya, negaranya, bahkan agamanya. Dan bagaimana menciptakan hal sedemikian? Harus dengan ilmu dan pengetahuan serta pendidikan. Itu kenapa kita harus menikah. Kemudian bagaimana cara menikah? Ya, cara menikah itu adalah tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita bisa menikah harus punya syarat. Tahu tentang ilmu pernikahan. Tahu apa itu nikah, bagaimana cara menikah. Lengkap kesiapan rohani dan jasmani. Paham. Tidak boleh sembarangan untuk menikah, harus jelas. Nah, jangan sampai kita menikah itu hanya karena kita senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Kemudian kontak-kontakan, pacaran, sir kita. Takut bermaksiat, takut berdosa, terburu kita menikah. Daripada saya berzina, lebih baik saya menikah. Sudah benar itu, tidak salah. Tetapi Anda menikah dengan dasar yang baik, daripada berzina lebih baik menikah, tetapi ilmu tentang pernikahan Anda tidak memiliki. Itu persoalan besar. Apalagi kalau menikah itu adalah karena sir laki-laki kepada perempuan, sir perempuan kepada laki-laki, ternyata tidak bisa merasakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada. Terpancing, terpesona dengan harapan yang ada dalam dada terhadap perempuan, yang ada terhadap laki-laki, terhadap laki-laki. Maka terjadilah kecelakaan. Terjadilah hamil di luar pernikahan. Mau tak mau ya dinikahkan. Nah, baik itu sebab yang pertama yang positif, ya, asal nikah yang positif yang saya ceritakan tadi. Dengan sebab yang kedua, asal nikah yang negatif yang saya ceritakan tadi. Kedua-duanya nikah dalam kondisi tidak punya ilmu pengetahuan tentang nikah. Semestinya harus diketahui. Itu. Nah, kemudian dalam pernikahan nanti akan banyak persoalan. Antara laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda. Cara berpikirnya, cara berperasaannya, cara berbuatnya sudah berbeda. Yang berbeda ini disatukan oleh Allah dalam pernikahan. Otomatis belum dia menikah sudah ketahuan bakal berantem. Kenapa? Karena ada perbedaan. Oleh karena itu ada suatu kekuatan untuk menyatukan rasa mereka yang berbeda tadi. Apa? Ia melakukan sesuatu yang sama. Kiblatnya sama, rasanya sama, ucapannya sama, geraknya sama. Itulah sholat. Sholat inilah yang akan menjadikan kekuatan untuk menyatukan rasa diri kita supaya kita saling mengerti. Laki-laki mengerti istrinya, istri mengerti suaminya. Karena dibimbing oleh Allah dan Rasul dengan ibadah-ibadah sholat dari ritual sholat tadi. Nah, kita akan bertemu persoalan kebosanan terhadap istri, kebosanan terhadap suami, itu mutlak. Karena manusia itu punya rasa bosan. Supaya tidak bosan, ciptakan inovasi. Ciptakan ragam kehidupan itu sendiri. Apakah rekreasi, apakah jalan-jalan. Itu. Nah, kalau saya punya kiat,
Hendaklah kita itu dalam pernikahan, kalau makan, makan berdua. Tidur berdua, jalan-jalan berdua, bahkan mandi pun berdua. Itu inovasi loh. Yang akan mengeluarkan, yang akan mengantisipasi masalah bosan tadi. Termasuk perlu rekreasi. Rekreasi tidak mesti mahal, murah pun bisa, asal kita mau. Apalagi kalau kita punya motor, sepeda motor maksud saya. Bisa jalan-jalan ke pantai berdua, bisa makan bakso berdua, bisa makan rujak macam-macam. Itu inovasi harus diciptakan, ditumbuhkan kesadaran. Itu. Kemudian masalah ekonomi. Suami bekerja, mencari uang. Sudah maksimal karena dia sayang anaknya, sayang istrinya. Semestinya dipahami oleh istri. Pendapatan itu hanya sebatas itu. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa mengayomi keluarga dengan modal yang sedikit. Usahakan sebisa-bisanya. Dan jangan dipersoalkan. Wah, uang sebegitu berapa cukupnya? Itu yang akan menimbul polemik, yang akan memunculkan pertengkaran. Itu. Nah, semestinya tidak terjadi. Nah, kemudian orang ketiga. Orang ketiga ini tidak hanya perempuan untuk laki-laki atau laki-laki untuk perempuan, tidak hanya itu. Tidak hanya perselingkuhan ya. Orang ketiga itu bisa jadi mertua, ibu bapak daripada suami, ibu bapak daripada istri, saudara daripada suami, saudara daripada istri. Kalau dia sudah ikut campurkan keluarga kita, mengatur persoalan kita, mengotak-atik permasalahan kita dan keluarga kita, biasanya itu jadi masalah. Nah itu. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu pengetahuan tentang nikah, diterbitkan oleh pemerintah melalui Departemen Agama atau Departemen Pendidikan dan Budaya suatu kurikulum yang bernama Ilmu Pengetahuan Nikah. Nah, di sini dijelaskan nanti apa itu nikah, siapa yang menikah, mengapa menikah, bagaimana cara menikah, apa antisipasi yang dibuat dalam pernikahan, dan seterusnya, termasuk tujuan nikah terakhir itu apa. Dijelaskan, yaitu untuk melahirkan generasi, meneruskan generasi yang bagaimana, generasi yang berbobot, berkelas, berkualitas, caranya bagaimana, dijelaskan dalam ilmu pengetahuan nikah, mestinya. Makanya saya sarankan kepada pemerintah, khususnya ada di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan di Kementerian Agama, mohon diterbitkan ini kurikulum pendidikan dimulai daripada SMA dan perguruan tinggi. Terbitkan ilmu pengetahuan nikah. Karena dengan adanya pengetahuan ini mereka pelajari di SMP, di SMA, di alia, di pesantren, di perguruan tinggi. Mereka sudah tahu apa itu nikah. Risiko nikah itu apa dan bagaimana. Antisipasi apa. Mereka sudah tahu. Ada ilmunya di situ. Jangan hanya sekedar sewaktu mau nikah dinasihati oleh KUA. Dinasihati oleh ustadz. Diberikan bimbingan nikah dalam hitungan beberapa hari. Nggak bisa seperti itu. Tidak akan mendalam. Tetapi itu yang terjadi selama ini. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada kita, pemerintah, yang bergerak di bidang pendidikan dan pembinaan umat dan masyarakat. Tolong diterbitkan ini. Tolong. Ini penentu untuk menurunkan angka-angka perceraian. Penentu untuk mengurangi angka-angka perselingkuhan. Termasuk juga penentu untuk mengurangi kriminalitas di masyarakat. Karena kalau sudah terjadi perceraian antara suami dan istri, sang anak yang menjadi korbannya tidak diayomi oleh ayah, tidak cukup biaya daripada ayah, tidak terdapat perlindungan ayah dan semuanya. Akhirnya anak bergerak keluar mencari kebebasannya. Kadang-kadang di situ mereka tidak berpendidikan lagi, tidak sekolah lagi. Mereka bekerja. Iya kalau bekerja positif, kalau bekerja negatif,
maka akan menjadi sampah masyarakat. Biang kerok keributan di masyarakat. Siapa yang akan menyesal? Bukan hanya ayah ibunya saja menyesal, tetapi bangsa dan negara kita dirugikan oleh karena kelalaian kita tidak memberikan pendidikan pertama, pendidikan awal yang disebut dengan ilmu pengetahuan nikah tadi saudara. Itu ceritanya itu. Nah, kebiasaannya apa? Sebelum nikah dinasihati oleh KUA, oleh bapak penghulu. Setelah ribut datang konselor yang bergendang tentang kisah, ya pernikahan, ya keluarga. Sifatnya menasihati, menggiring, mengarahkan. Itu tidak efisien. Akan lebih efisien dan efektif lagi kalau pengetahuan ini dimunculkan seketika mereka di SMA, di SMA, di perguruan tinggi. Sehingga mereka menyadari apa itu nikah, bagaimana cara menikah, antisipasi apa yang harus kita laksanakan dalam pernikahan. Itu penting saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita sadarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahwa ilmu pernikahan itu sangat penting. Sering kita tanyakan, kenapa Anda berselingkuh? Karena saya sudah bosan dengan suami saya, bosan dengan istri saya, dia begini begitu. Jadi semua faktor terjadinya perceraian dan perselingkuhan yang ada dalam kehidupan berumah tangga sebenarnya dalam ilmu pernikahan itu sudah diketahui, sudah dipahami, karena di situ tertulis loh. Faktor terjadinya keributan dalam rumah tangga, pertama adanya anak, ekonomi, tidak konsisten dengan perjanjian, tidak banyak pengetahuan tentang agama, lemah iman, Islam, tauhid, marifat, gampang tersulut, bersifat konsumtif, mau beli ini, mau beli itu dengan kredit, padahal suami tidak mampu, tidak kuat, sering ngomel-ngomel tanpa alasan dan sebagainya. Semua itu sudah dibicarakan dalam ilmu pengetahuan tentang nikah. Nah, makanya untuk seseorang yang akan menikah harus tahu ini, biar dia tidak kaget. Dan bagi orang tua, penghulu, guru, ustadz, tanyakan dulu orang yang mau menikah tuh, Anda mau menikah ya? Jawabnya ya. Anda? Ya. Anda sudah punya ilmu pengetahuan nikah? Sudah. Berapa nilai dari sekolah Anda? Di SMP berapa nilainya? Di SMA berapa nilainya? Di perguruan tinggi berapa nilainya? Kalau kecil, berikan pelatihan supaya mereka mengerti menikah itu tidak enak loh. Menikah itu berat loh. Menikah itu susah loh. Tapi dia membahagiakan. Asal Anda paham. Tetapi kalau Anda tidak paham, tidak mengerti apa itu nikah, itu neraka bagi Anda. Anda tidak akan tenang bersama istri, tidak akan senang bersama suami, ribut dalam rumah tangga, anak-anak Anda terlibat dalamnya. Maka saya katakan, ilmu pengetahuan nikah itu memang wajib adanya. Seketika mereka di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, supaya nanti mereka tidak terkejut melihat panorama yang indah tadinya, bukit yang hijau, langit yang membiru, diliputi oleh awan-awan yang indah. Ternyata setelah datang ke sana bertemu dengan lurah, jurang yang dalam, duri, kresek, macam-macam, ular, kalajengking, harimau, macan, macam-macam. Tapi kalau kita sudah tahu apa itu panorama, apa itu pemandangan, otomatis seketika kita mau berangkat ke situ, semua antisipasi sudah kita siapkan. Terjadi kita sudah maklumkan. Itu. Nah, di kehidupan ini kadang-kadang kita tidak sampai ke situ cara berpikirnya. Tidak sampai ke situ. Sir sudah pengen nikah. Kebablasan, kecelakaan, dinikahkan tanpa ilmu. Inilah yang terjadi. Siapa yang salah? Mereka tidak juga bisa disalahkan karena mereka tidak pernah diajarkan, dididik oleh siapa? Oleh orang yang berkuasa, oleh orang yang berhak, oleh guru-guru, oleh orang tua secara khusus. Ya kalau sekedar nasihat-nasihat sering, kamu kalau udah menikah begini ya, kalau sudah menikah begini ya, sering. Tapi tidak terperinci saudara. Maka kita tuntut, kita harapkan ilmu pengetahuan nikah ini dimunculkan yang secara terperinci dijelaskan kepada para
orang-orang yang akan menikah. Supaya tidak terjadi persoalan-persoalan yang berat yang akan menghancurkan rumah tangga, masyarakat, bahkan negara. Begitu. Nah, kadang-kadang tidak logis juga. Karena istri tidak kenal siapa itu suami. Ya, suami itu laki-laki. Tabiatnya itu mengayomi, melindungi, membiayai. Karena dia mencintai istri dan anak-anaknya. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke kantor, kemana-mana. Demi uang. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Nah, di luar, bukan berarti dia nyaman dan aman. Ada lawan, ada saingan. Keluar suara kata yang tidak enak, yang dia tahan. Demi kehidupan anak istri yang stabil. Kalau saya ribut, saya berantem, persoalan ekonomi saya morak-marit. Dia tahan. Nah, setelah dia pulang ke rumah, suami atau istri ya maksud saya tidak peduli, cuek saja, dibiarkan saja. Timbul perasaan, wah kok begini ya? Saya udah capek-capek berjuang, sudah berkorban begini begitu. Kok tidak dipedulikan? Nah, timbullah persoalan, keributan. Kamu ini bagaimana? Saya capek-capek pulang, kamu main HP, apalagi main game. Wah. Nah, karena permainannya diganggu, sang istri tadi emosi, ribut. Biasanya ributnya besar itu. Begitu juga suami, capek-capek dari luar, pulang ke rumah, semena-mena terhadap istri. Menganggap istri tidak punya andil dalam hidup rumah tangga. Padahal istri capek juga, bangun pagi-pagi, memasak air, memasak kopi, sarapan buat kita, buat anak-anak. Setelah kita pergi mengurus anak bersekolah, mengantar anak. Setelah anak bersekolah, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, menjaga harta benda kita dari pagi sampai sore. Kita tidak paham bahwa dia juga menderita, dia juga susah loh. Tolong dipahami. Maka berikan senyuman yang manis. Berikan oleh-oleh makanan, buah-buahan atau apa saja. Untuk diberikan kepada dia. Supaya kita sama-sama senang, sama-sama suka. Nah, kalau kita datang marah-marah, minta dilayani, tanpa kita hargai kesulitan mereka, beban mereka, itu juga sumber pertengkaran, sumber keributan. Itu. Nah, oleh karena itu, ini harus dipahami. Apalagi kalau kita bertengkar, membicarakan sesuatu yang tidak patut dibicarakan, kita bicarakan. Oh, bapakmu dasar itu, kamu itu keturunan si anu. Nah, itu parah. Makanya sebenarnya saudara-saudaraku, sebenarnya ya, di dalam ilmu pernikahan itu dijelaskan, kalau kita menikah itu carilah orang yang sekelas dengan kita. Pola pikirnya, pola rasanya, pola lakunya. Biar tidak sulit kita membicarakan persoalan kehidupan berumah tangga, nyambung. Kenapa? Dalam rumusnya, berbicara dengan orang yang lebih daripada kita, nyaman. Berbicara dengan orang yang setaraf dengan kita, segelombang dengan kita, aman. Tapi kalau berbicara dengan orang yang di bawah kita, wah itu gawat. Kenapa? Segala sesuatu yang kita sampaikan, yang kita bicarakan kepada dia, pasti dia artikan berpemikiran dia. Akhirnya apa yang timbul? Ya pertikaian. Semestinya kita yang paham yang mengalah. Namun ketika kita mengalah, yang tidak paham tadi, yang rendah tadi, melonjak. Menunjukkan arogansi, seakan-akan dia benar, padahal tidak benar. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga, ini yang sering jadi keributan juga. Nah, pemahaman seperti ini ada dalam ilmu tentang pernikahan. Itu. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau ingin menikahi seorang laki-laki, menikahi seorang perempuan, dan mereka yang tak menikah, hendaklah dicari 4 hal. Dipahami 4 hal. Pertama, dia ganteng dan cantik. Kedua, keturunan orang baik-baik. Ketiga, orangnya kaya raya. Keempat, dia beragama dan mengamalkan agamanya. Nah, jika dia tidak cantik, tidak ganteng, bukan keturunan orang baik-baik, tidak kaya tapi miskin, adakah dia beragama? Adakah dia mengamalkan agamanya? Kalau ada, cukuplah itu bagi kita. Berarti ada peluang untuk baik hidupnya. Dia akan jujur, maka akan meningkat ekonominya. Dia akan ramah, dia akan bersedekah. Dia akan tahu rasa diri.
tahu rasa istri, dia akan timbang rasa. Begitu. Nah, makanya ilmu pendidikan tentang nikah ini perlu diterbitkan. Untuk apa? Untuk mengurangi, mengantisipasi terjadinya perpecahan perceraian di rumah tangga di akhirnya nanti. Tapi setelah itu terjadi, baru datang konselor, berbicara tentang konseling rumah tangga, konseling keluarga. Itu setelah terjadi, itu sudah susah. Ibarat gelas itu kalau sudah pecah, retak, melemnya itu, menyatukannya lagi itu sudah susah. Walaupun menyatu tapi tidak kuat. Maka sebaiknya diterbitkan itu ilmu pengetahuan tentang nikah dari SMP, SMA, perguruan tinggi. Mudah-mudahan harapan kita untuk menumbuhkan bangsa ini dengan baik, yang cerdas berwibawa dari sekarang, yaitu ketika mereka SMP, SMA dan perguruan tinggi, mereka sudah mempelajari ilmu tentang apa itu pernikahan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.